Oke, baik. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Selamat berjumpa kembali di tatap maya ketiga, kekuatan pemahaman tentang refleksi, merefleksikan refleksi sebenarnya. Hanya salah di modul ini agak ada salah perubahan penulisan judul. Sehingga tatap maya kita ini sebenarnya refleksi dalam merefleksikan refleksi. Artinya bahwa kita merefleksikan refleksi-refleksi yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya kakak sudah melakukan refleksi, dari ada 3 refleksi kalau tidak salah yang sudah kakak mereka lakukan. Nah, hari ini kita kuatkan pemahaman bagaimana yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak dalam melakukan refleksi. Nah, kenapa saya lagi menunggu kakak semua hadir, karena kalau seandainya kakak-kakak tidak mengikuti tatap maya ini sampai 2 kali berturut-turut, itu saya takutnya kakak-kakak tidak lulus, sehingga saya tadi telepon pribadi, saya WA pribadi supaya minimal kita semua di kelas F yang aktif selama ini, kelas 7 yang aktif selama ini bisa bisa lulus kakak-kakak sekalian. Oke, kakak sekalian, kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik kakak-kakak, jadi seperti saya katakan di awal tadi bahwa hari ini kita kembali melihat modul 1.1, yaitu merefleksikan refleksi. Ya. Refleksikan refleksi untuk perubahan paradigma kita dalam diri sebagai guru PJOK, bagaimana apa yang kita sudah lakukan dalam mempelajari modul ini, dan mungkin juga kakak-kakak sudah mengimplementasikan apa yang kita pelajari dari modul 1.1 sampai 1.3, sudah mengimplementasikan dalam pembelajaran PJOK selama ini, ya kurang lebih 1 minggu kita bergelut dalam dunia LMS ini. Baik kakak-kakak sekalian, kembali saya mengingatkan kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon kalau sedang tidak berbicara. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan juga klik resen ketika kakak-kakak mau bertanya atau mau berbicara, dan juga gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Tentu kakak, pertemuan kita malah pada sore hari ini, yaitu 1 jam pelajaran, 45 menit. 45 menit dengan tujuan luas dari pertemuan kita ini, yaitu memfasilitasi PJOK baik. Ada sedikit gangguan teknis kakak, jadi saya sengaja kasih mati. Baik, jadi tujuan luas kita dari pertemuan kita pada sore hari ini yakni bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada pemurid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan juga reflektif. Capaian akhirnya yaitu pada modul ini, yaitu kita sebagai guru olahraga, kakak-kakak dan juga saya, mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari bersama peserta didik di sekolah. Capaian khusus dalam pembelajaran modul ini, yaitu kiranya setelah menyelesaikan modul refleksi ini, yang kita sudah bahas kemarin kakak-kakak di modul 1.1, yaitu ada 2 model kan yang kita pernah bahas kemarin, yaitu ada framework Gibbs dan juga Borton, yaitu dan juga model refleksi yang lain seperti TOPI dan 4C. Dapat merubah paradigma dalam diri kita sebagai guru PJOK. Dan harapan yang lebih penting yaitu kita mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, serta mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kiranya ke depan saya dan juga kakak-kakak ketika selesai melakukan pembelajaran peserta didik minimal meluangkan sedikit waktu saja merefleksikan pembelajaran sebelumnya dengan model refleksi yang kita pelajari bersama-sama di dalam modul ini. Kakak-kakak sekalian, tentu tujuan dari sesi kita kali ini yaitu kakak-kakak dapat
menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan. Kurang lebih ada berapa refleksi kakak-kakak yang kita sudah lakukan? Mungkin ada yang mau menjawab, sudah berapa refleksi yang kita lakukan selama ini? Boleh dijawab di kolom chat maupun di resend untuk memberikan jawaban secara langsung. Boleh? Sudah berapa refleksi kakak-kakak kita lakukan? Sudah 4. Sudah 4. Oke, ada yang lain? Sudah berapa refleksi kakak-kakak? Mungkin ada yang lain yang bisa membantu saya? Mungkin ada yang lain kakak-kakak? Pak Paul bilang sudah 4 refleksi. Oke, kita lihat kembali di modul kakak-kakak yang sudah pelajari. Yang pertama di modul pertama, yaitu kakak-kakak telah melakukan refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK yang di kuesioner itu. Terus refleksi yang kedua, yaitu refleksi tentang framework atau model refleksi. Refleksi yang ketiga, yaitu tentang kekuatan atau aset. Aset. Dan refleksi yang keempat adalah pembelajaran diferensiasi. Berarti betul. Tepuk tangan dulu untuk Pak Paul. Ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Paul. Sudah 4 refleksi yang kita lakukan selama kurang lebih 1 atau 2 minggu ini ya. Jadi sudah ada 4 refleksi. Nah sekarang kakak-kakak kita merefleksikan refleksi yang kita sudah lakukan itu. Jadi pertemuan kita pada sore hari ini kita merefleksikan refleksi yang kakak-kakak sudah juga saya sudah melakukan selama mempelajari modul dari 1.1 sampai kepada 1.3. Oke kakak-kakak, agenda kita pada hari ini menganalisis tulisan refleksi kita ya dengan model refleksinya masing-masing. Terus agenda yang kedua, kita berbagi hasil analisis. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa kita punya jam ini cuma 45 menit, 1 jam saja. Sehingga kalau kakak-kakak kita semua bisa hadir penuh dan dapat mengikuti kegiatan yang baik, maka kegiatan ini bisa habis tepat waktu. Oke. Sekarang kita masuk ke analisis tulisan refleksi kakak-kakak sekalian. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan penuntun, ada 6 pertanyaan penuntun. Di mana yang menuntun kita untuk menganalisis tulisan-tulisan refleksi kita yang sudah kita lakukan selama ini. Kurang lebih ada 4 refleksi. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan pemantik atau penuntun. Yang menuntun kita untuk merefleksikan kembali refleksi-refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan di 3 kali tatap maya dan juga 1 kali refleksi di kuesioner itu. Bisa kakak-kakak? Nah, sebentar saya akan bagikan link. Setelah itu kakak-kakak menuliskan refleksi seperti biasa yang kita pakai Canva itu. Ya, Canva. Oke, di sini pakai Jamboard, tapi saya menggunakan Canva. Oke, mari kita berbagi refleksi kakak-kakak. Saya akan kirimkan link refleksinya, link Canva-nya. Kakak-kakak silakan seperti biasa yang kita sudah lakukan selama ini. Kakak-kakak juga sudah terbiasa menggunakan Canva, jadi tidak baru lagi untuk kakak-kakak sekalian. Mari kita merefleksikan refleksi kita sekalian dengan menuliskan pada link yang akan saya bagikan ini kakak-kakak sekalian. Oke. Apakah sudah masuk kakak-kakak linknya? Sudah masuk? Oh, Kak Patrick sudah gabung kembali. Sudah masuk ya linknya kakak-kakak? Sudah kakak, sudah. Oke. Silakan kakak-kakak membuka link tersebut. Di situ ada 6 pertanyaan penuntun di dalam link tersebut. Nanti kakak-kakak silakan menuliskannya.
sesuai dengan pertanyaan dalam link tersebut. Oke, Pak Iro sudah masuk kembali. Bisa dibuka ya kakak-kakak? Bisa dibuka ya linknya? Bisa kakak, bisa. Oke, terima kasih. Oke, di situ ada pertanyaan penuntunnya, kakak. Bagaimana saya menulis refleksi selama ini, selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 1.3? Nah, bagaimana? Apakah ada kesulitan atau tidak? Kapan bisanya saya menulis refleksi? Apa saya yang saya tulis? Jadi, kapan itu bisa waktunya, kapan kakak yang menurut kakak paling tenang untuk melakukan refleksi? Nah, terus, apa saja yang kakak tulis? Ya, mungkin kakak tulis keberhasilan, kegagalan, perasaan, dan sebagainya. Oke, di situ sudah ada Pasil. Ya, kolom pertama Pasil. Oke, Pasil. Oke, Pak Teo sudah masuk. Teo pun kolom gara-gara sekali le Teo nih. Oke, silakan ditulis di situ, di dalam situ, Pak. Pak Teo punya bisa tulis kan di situ, Pak Teo? Bisa ditulis kah? Kalau tidak, nanti Pak Teo klik di sini, Pak Teo. Kalau memang itu sulit untuk ditulis, Pak Teo klik di sini, di elemen sini, di elemen di sini. Ah, nanti muncul seperti ini. Silakan kakak ambil yang sneak note yang ini. Sneak note ini. Kakak arahkan kursor ke elemen dulu, arahkan kursornya ke elemen. Ya. Setelah itu ambil yang ada di sini stick note-nya. Di sini Pak Teo, di elemen ini, di elemen ini. Nah, terus ambil stick note yang di sini warna kuning, warna merah, terserah Pak Teo. Atau kalau di sini bisa pakai tulis tidak masalah Pak Teo. Yang Pak Teo kirim sekarang nih, minta link Canva-nya. Oke, kakak saya kirim link ulang Canva di kolom chat. Oke, Pak Iro, sudah tuh Pak Iro. Makasih kakak. Siap Pak Iro, siap. Pak Teo sudah bisa kah Pak Teo? Sudah bisa? Pak Guru, sudah bisa kah Pak Guru? Jadi dijawab singkat saja kakak, dijawab singkat saja supaya bisa saya bantu Pasil untuk copy paste dia punya loh. Digeser lagi Pasil punya nih. Nah ini Pasil punya warna merah ya kakak-kakak. Ya Pasil punya. Saya bantu duplikat biar Pasil tidak kesulitan. Oke. Nah. Oke, Pasil punya warna merah. Ini, yang topi foto ini siapa? Oh, Pak Teo. Pak Teo cari yang gara-gara sekali le. Pak Teo biar apa? Coba klik di Pasil punya tuh Pak Teo. Klik di sini nanti ada duplikat. Duplikat saja Pasil punya. Klik kanan di mouse. Nah, nanti ada duplikat, di duplikat saja. Nanti muncul namanya Pak Teo di situ. Klik kanan di mouse. Klik kanan di kotaknya Pasil ini Kak, di dalam sini. Klik kanan di sini. Teo double tarik sampai. Oh Teo. Bagaimana nih? Pasil punya yang ini.
Itu nama pasil semua itu yang di copy itu, namanya pasil semua itu. Di duplikat kakak. Di duplikat itu caranya, ini cara duplikat. Cara duplikatnya klik kanan di dalam kotaknya pasil ini, terus ada ini duplikat. Nanti kalau di duplikat, nanti nama-nama kakak yang muncul. Atau kalau Pak Pascal, oh itu Pak Pascal ya. Pak Pascal, kalau bisa, ambil di sini Pak Pascal, ini di sini. Pak Pascal, ambil kembali di sini, di elemen sini. Elemen ini, saya tunjuk nih, elemen ini. Elemen, diklik. Nah, diklik di elemen di sini. Nanti silakan Pascal mau pilih yang mana, yang warna kuning, warna ini atau ini. Yang penting klik dulu di elemen sini, Oke, sudah. Di elemen sini Pak Guru, elemen. Oke, Pasil silakan lanjut kerja. Oke, siap. Oke. Kasih besar lagi Pasil biar. Pascal sudah bisa kan Pascal? Kalau apa? Boleh dijawab di chat Pascal. Ini ada yang sudah hapus. Ada yang sudah hapus Pasil punya ini. Pak Pascal, ini. Pak Pascal, klik di sini. Di sini. Di elemen sini Kak. Ini saya tunjuk di layar nih. Bisa lihat Kak? Pascal, halo. Suaranya Pak Guru. Bisa Pak Guru? Bisa. Suaranya kecil. Pak Pascal klik di elemen sini. Nah, di elemen ini tinggal saja klik ini. Keyboard papan keyboard ini. Klik ini speak note ini. Baru klik nanti akan muncul sendiri di sini. Begini, Pascal. Oke, Pasil silakan kerja Pak Guru. Oke. Ini sesingkat saja kakak. Singkat saja. Saya pertanyaan itu ke Pak Guru. Saya pertanyaan. Oke, kakak-kakak yang lain boleh ambil. Oh ya, sudah ini Pak Pascal. Oke, Pak Pascal. Ini Pak Pascal sudah. Oke, saya susun ke atas Pak Guru. Oke, ini punya Pascal. Oke. Pasil punya yang kedua di sini. Ini ada yang geser lagi. Oke, Pak Iro sudah. Oke. Saya bantu copy Pak Pascal ya, biar Pak Guru jangan apa. Nah, saya bantu copy pindahkan ke bawah. Oke. Kalau hurufnya kecil, silakan kasih tambah di sini Pak Guru. Kalau hurufnya kecil. Hiro sudah masuk. Pak Hiro punya ini warna ini Pak Guru. Pak Hiro punya, saya kasih ganti warna ya. Pak Hiro punya warna, kasih warna hijau. Pak Hiro warna hijau. Pak Hiro warna hijau. Ini Pak Hiro, warna hijau Pak Hiro. Ini. Oke, Pak Hiro warna hijau. Soal 1, soal 2 sudah ada teksnya. Pak Pascal, silakan diklik di dalam sini Pak Guru. Ini, diklik di sini pekerjaannya. Oke, Pak Hiro sudah warna hijau. Pak Hiro warna hijau. Pak Teo ambil di sini Pak Teo. Ambil di sini. Di elemen sini, klik di elemen, baru klik salah satu stick note yang ada di sini warna apa silakan. Sini. Mateo klik di elemen, ada elemen di situ, elemen, terus diklik, diambil stick note salah satu di sini warna apa silakan. Oke.
Di sini Pak Teo, di elemen sini, di elemen ini. Elemen bagian sini. Pasti sudah setara kerja. Pak, oh ini siapa nih? Pak Hieronimus. Besar sekali Pak Hiro punya. Pak Hiro tadi warna hijau. Oke, Pak Hiro warna hijau. Nah. Pak Hiro. Oh, saya rubah warna jadi warna biru. Oke, Pak Teo sudah. Siap kakak, siap kakak. Oke. Kakak bisa kirim link ulang kah? Oke, bisa. Bisa. Oke, linknya saya kirim ulang. Oke, sudah. Sudah Pak Patris. Oke, Pak Teo warna biru ya, Pak Teo. Lihat namanya Pak Teo nih. Iya kakak. Pak Hiro warna hijau, Pak Hiro. Pak Hiro warna hijau. Pak Paskalis warna lari Paskalis. Oke. Saya akan atur lagi. Ya. Oke. Nah, nanti soalnya ke bawah lagi yang kedua nih. Oke, saya atur dulu. Kakak, pertanyaan nomor 1 tuh bagaimana ya? Kecil sekali setiap bahasan. Oke, nomor 1. Ah. Kecil jadi. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Oke, kakak. Kapan saya bisa melakukan, kapan saya menulis refleksi? Itu kan bisa jawab setelah akhir pembelajaran, atau waktunya mungkin lebih enak ke malam dan sebagainya. Pasil punya warna Merah. itu merah. Nah, atur dulu. Oke. Sapunya Sih? lari kah, kakak? Tidak. Sapunya. Siapa? Pak Teo? Ya. Pak Teo punya warna hijau, ini biru nih. Oh. Lari kah tidak tahu? Tidak lari. Tangkap. Pak Hiro warna hijau ya, Pak Hiron? Pak Hiron? Teo warna hijau.
Kakak, Yo, kalau bisa nanti link Canva-nya ini kakak bagikan di grup juga ya kakak. oke, siap. Setelah ini Soalnya saya saya bagian di grup ya kakak. tidak bisa masuk di Canva karena saya cuma pakai HP kakak, makanya saya tidak bisa buat apa-apa. Oh, pakai HP juga bisa tuh Pak Guru, kayaknya. Tapi layar HP-nya panas kakak, jadi nanti dia keluar mati Oh masuk ya, oke. sendiri Saya tuh kirim di kakak. grup juga linknya. Oke, Biar nanti kalau apa baru saya kerja ini kakak. oke, siap. Jaringan tidak stabil. Oke. Link Canvas sudah kirim di grup kakak. Oke kakak, terima kasih. Oke. Kalau kecil kakak-kakak, di bawah tuh bisa dibesarkan kalau kecil tuh. Nah, di sini kalau di layar HP-nya kakak kecil, boleh dibesarkan di sini kakak-kakak ya supaya bisa lihat jelas. Ini di sini nih. Di bagian sini nih yang saya kasih nih. Ini nih. Dibesarkan supaya layarnya lebih besar. Itu kan 60%. Boleh dikasih di layar kakak kasih besar juga baik. Tidak berpengaruh. Ya. Di sini di persentase nih. Di sini. Nah, ini boleh kasih besar di layar kakak supaya hurufnya lebih besar kakak lihat. Oke. Jadi paham ya kakak-kakak ya? Oke, silakan dituliskan Kak Theo. Di sini yang sudah sampai ke nomor 3, Pak Sil ya. Pak Hiro baru nomor 1. Kalau mau diklik lagi Pak Theo, klik aja di situ di stick note-nya, langsung diketik lanjut di situ. Ya kakak, baik. Oke. Theo serius oh. Saya lihat Pak Sil sudah sampai di nomor 3. Oke, masuk nomor 4 Sil. Kak Pascal silakan melanjutkan. Kak Hiro juga. Kak Hiro masih ada Kak Hiro? Kak Hiro. Masih ada Kak Hiro ya? Oke. Kak Patris keluar masuk. Kakak, Oke, siap. ini yang hal apa yang menjadi tantangan tuh yang apa tantangan yang dalam kita tulis refleksi itu atau yang bagaimana Kak? Tantangan selama mengerjakan refleks itu Kak. Jadi tantangan selama Oh, mengerjakan refleks itu di mana? Ya. oke siap. Oke. Pak Patris keluar masuk ya. Jaringan ya. Jaringan. Ya.
Oke, Pak Hiro, lanjutkan Pak Hiro. Oke, Pak Hiro sudah lanjut kerja. Patris, Jangan setengah mati lah kakak. pakai HP itu bisa Pak Guru? Download Canva. Tadi sudah tuh kakak saya punya yang warna merah tapi habis saya langsung HP mati makanya saya keluar baru gabung lagi nih. Oh, iya. Ada yang saya punya merah paling ujung tadi itu. Kirim link ulang ya. Saya kirim link ulang ke Patris. Oke kakak. Tadi saya sudah tes masuk tadi yang merah di ujung Kadodi punya tuh tapi HP langsung mati dia keluar dari Zoom nih saya baru masuk lagi kakak. HP hang kah? Ya kakak. Minta baru teman tuh. Itu tadi teh. Kak Pascal, Kak Pascal boleh lanjutkan tulis kakak, Kak Pascal. Eh, Oke, Kak Hiro. Sudah mulai mengerjakan. Oke. Yang hijau ini Pak Hiro ya? Hiro hijau. Hiro hijau. Pak Hiro warna hijau. Pateo warna biru. Pateo punya warna biru ya Pateo? ya kakak. Oke, saya bantu untuk kasih geser ke Bapak, Bro. Baik kakak. Oke. Ih,
Pak Pascal tidak kerja lagi kah? Pak Pascal. Halo Pak Guru. Oke, Pak Teo sudah mengerjakan. Oh, Pak Paul di sini ya? Pak Paul ternyata jauh di sini. Oke. Secara mandiri. Oke, belum ada yang selesai ya, kakak-kakak? Belum kakak. Nomor 4 yang seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri itu maksudnya bagaimana ya kakak? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Tunggu kakak, saya cek kembali di sini dulu. Itu udah soalnya bagaimana tuh kakak? Coba dibaca ulang karena Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini ya, itu kan saya punya kan penilaian dan umpan balik. Tapi yang di bawah yang seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri itu yang bagaimana ya kakak? Contohnya. seperti apa tulisan? Ini kakak-kakak. Jadi refleksi ini itu terkait dengan pembelajaran tatap muka kita selama ini. Ah, Nah, jadi bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Kan ada berapa rubrik itu kakak? Ada model-model refleksi itu. iya iya. Nah, itu menurut kakak itu bagaimana kakak menulis dengan refleksi model refleksi selama ini? Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa tuh refleksi yang jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Maksudnya ketika refleksi kakak yang kakak tulis itu ketika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada tuh nilainya seperti apa kakak? Begitu. Oh, oke oke. Ya. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi rubrik yang ada itu kalau dinilai itu seperti apa tuh maksudnya kakak? Iya iya. Jadi paham ya kakak? Bisa bisa. Oke. Kan ada rubrik-rubriknya, rubrik-rubrik dalam apa tuh? Dalam penilaian refleksi itu kakak-kakak. Saya tayangkan rubrik penilaian yang ada di refleksi. Pasti kakak-kakak bisa selama ini sudah mempelajari modul. Pasti di situ ada rubrik-rubrik penilaiannya. Refleksi. Saya tayangkan ulang misalnya refleksi yang terakhir. Rubrik penilaian refleksi. Kedua.
Dan refleks ada rubrik-rubriknya kalau tidak salah itu. Tunggu. Baik, Pasil. Ternyata di rubrik hanya di kami yang pegang sebenarnya rubrik penilaian refleksi ini. Jadi mungkin maksud dari pertanyaan ini yaitu mengarah kepada rubrik yang kakak-kakak kerangka itu kah? Framework apa itu? Framework refleksi itu kah? Kerangka kerja refleksi. Nah, menurut kakak-kakak itu misalnya kerangka yang ada digunakan untuk dinilai secara mandiri. Itu tulisan kita harus seperti apa kakak-kakak? Sehingga kerangka yang ada itu bisa apa? Supaya tulisan itu mampu memenuhi kerangka-kerangka framework yang ada. Bisa Pasil ya? Bisa dipahami Bisa, kakak ya? bisa. Ya. Oke. Ya. Oke, Pak Patri sudah laju ya. Pak Patri sudah laju. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, Kak Paul dengan Kak siapa ini? Dengan Kak Paul dengan Kak Sil sudah sampai di nomor 4. Kak Hiro nomor 2. Pascal nomor 2. Kak Theo nomor 2. Ini kakak siapa? Kak Patris belum masuk kah? Kak Patris. Belum ya Kak Patris ya? Belum kakak. Oh ya. Pakai HP apa guru? Setengah mati kah? Biasa pakai HP ini kakak jadi saya hanya ikut Zoom saja nih. Oke. Nanti habis baru saya kerja saya kakak. Oke, siap. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudah saja.
Oke, Kak Hiro sudah sampai di nomor 3. Oke, kita tunggu berapa menit lagi kakak-kakak. Semoga jam 5 tepat kita selesai ya. Ya karena tadi kan kita mulai jam 4 sehingga semoga kita mau jam 5 kita selesai. Jadi kakak-kakak ini kita merefleksikan kembali refleksi. Jadi merefleksikan kembali refleksi yang kita sudah lakukan di modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Jadi kita menggali kembali lagi pengalaman kakak menulis refleksi seperti apa dengan rubrik yang ada, dengan framework yang ada, itu kita gali kembali pengalaman menulis kakak-kakak di dalam rubrik refleksi kakak-kakak. Jadi mungkin ada kakak-kakak yang mengalami kesulitan. Saya ulangi sekali lagi bahwa pada kesempatan ini kita merefleksikan refleksi. Kita merefleksikan refleksi. Kita merefleksikan kembali refleksi yang kita sudah kerjakan di modul 1.1, 1.2, dan juga 1.3. Jadi kita berusaha untuk merefleksikan kembali apa yang kita sudah refleksikan sesuai dengan rubrik atau framework yang kita pelajari bersama-sama di dalam modul, dan juga ada beberapa lagi model-model refleksi yang ada di dalam modul. Silakan kakak-kakak kita merefleksikan kembali penulisan refleksi kita semua ya, sesuai dengan rubrik yang ada. Kalau ada kesulitan boleh kakak-kakak silakan meninggalkan di kolom chat sehingga saya bisa membantu, bisa untuk menjelaskan sedikit terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada 6 pertanyaan tersebut dalam memberikan penguatan terhadap refleksi yang kita sudah lakukan secara bersama-sama. Bisa kakak-kakak? Halo, kakak-kakak. Bisa ya kakak-kakak? Bapak Tris? Bisa kakak. Bisa, oke. Pasil? Oke, sudah jempol. Pak Pascal? Oh, Pak Teo keluar ya, Pak Teo. Pak Teo, Pak siapa lagi keluar nih? Pak Teo dengan Pak siapa ya? Tadi kan ada Pak Teo, Pak Hiro. Pak Hiro keluar dengan Pak Teo. Mungkin jaringan. Oke, saya cek kembali lagi kakak-kakak pekerjaan kita. Sudah sampai di mana? Biar kalau kakak lain yang sementara menyelesaikan dulu, kita
lihat kakak-kakak yang sudah selesai mengerjakan. Kalaupun tidak bisa di sini kakak-kakak, nanti kakak-kakak bisa menjawabnya secara apa nanti, secara langsung ketika kita refleksi bersama. Oke, mungkin ada kakak-kakak yang kesulitan menulis, pasti kakak-kakak bisa melakukannya secara berbicara secara langsung. Oke. Kairo sudah sampai nomor 3. Pak Theo sampai nomor 2. Pak Pascal nomor 2. Pak Paul sudah mau terakhir ya. Oke, Pasil nomor 5 sudah mau terakhir juga. Kita tunggu 5 menit lagi Pak Guru. Oke, Pak Iro sudah hadir kembali lagi. Memang jaringan kita ini tidak bersahabat ya Pak Iro ya. Sabar-sabar ya. Oke, saya kirim link lagi untuk Pak Iro karena kayaknya Pak Iro masuk, linknya hilang ini. Atau ada linknya juga di grup Pak Iro. Boleh diambil di grup. Oke, Pak Iro, linknya sudah kirim di grup Pak Guru, linknya. Yang kedua itu. Yang kedua itu Pak Iro. Oke, siap kakak, siap. Yang terakhir itu Pak Guru. Maaf kakak, keluar masuk terus jaringan jadi. Ya Pak Iro, kita itu kan tadi disepakatan bersama tuh. Masalah teknis itu wajar. Oke, siap kakak. Ya. Astaga. Halo kakak-kakak. Oke baik, jadi saya pikir saya sudah melihat pekerjaan dari kakak-kakak sekalian. Yang sambil kerja, silakan sambil kerja. Semoga nanti kita juga berbagi refleksi secara langsung ya kakak-kakak ya. Bisa ya kakak-kakak? Halo? Kakak-kakak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, karena memang ada kakak-kakak yang sulit sekali menulis. Memang kita juga akui, saya juga kadang sulit sekali menulis. Tapi kalau berbicara, saya bisa berbicara. Begitupun sebaliknya, ada kakak-kakak yang berbicaranya bagus tapi menulisnya susah. Dan juga ada kakak-kakak yang menulisnya susah tapi berbicaranya bagus. Nah, ini yang kita sebut dengan apa itu? Karakteristik. Karakteristik ya kakak-kakak. Jadi tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, nanti sambil menunggu kakak-kakak yang menyelesaikan tulisannya, kita akan berbagi refleksi. Kita akan berbagi refleksi kakak-kakak ya. Kita akan berbagi refleksi. Oleh karena itu, izin saya kita bermain rolling ya. Apa namanya ini? Wolf names ya. Nanti kakak-kakak yang namanya masuk dalam daftar, berarti kakak-kakak itu yang akan membacakan atau menceritakan kembali
refleksi dari yang sudah dituliskan tadi. Kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Oke, 6 orang. Oke, kakak-kakak yang lain juga masih berhalangan, sehingga kita langsung saja. Oke. Pak Teo sudah masuk kembali kah? Oke. Kakak-kakak yang tidak hadir, saya yang hadir saja ya. Kak Patris ada? Hadir ya? Ada kakak. Kak Paul ada, Kak Frederick tidak ada. Saya hapus. Kak Get juga tidak ada. Oke, saya hapus. Kak Regina juga tidak ada. Oke, saya hapus. Nah, Kak Sil ada ya? Ada Kak. Oke, Sil ada, Pak Paul 2 kali ya. Theo ada? Ada. Tidak ada. Oke. Berarti kita ada 6 orang, 2, 4, 5. Oh, Pak Hiro. Dia menggabung dengan Kakak Regina lagi di sini. Berarti 6 orang ya? 2, 4, 6. Pas Kakak ya? 6 orang ya? 5 ya? Yang namanya belum ada? Kak Theo, Kak Kalis, Kak Sil, Kak Paul, Kak Patris, Kak Hiro. Oh, Kak Pascal yang belum ada. Kak Pascal. Oke. Oke kakak-kakak, kita siap bermain nanti pakai pertanyaan. Jadi ada 6 pertanyaan pas ini saya yakin. Jadi yang pertama nanti menjawab pertanyaan pertama bisa juga menceritakan semuanya. Yang kedua juga bisa menjawab pertanyaan pertama dan juga bisa menceritakan semuanya. Saya izin sekali lagi membacakan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menulis bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 dan modul 3? Kapan bisa menulis? Apa saja yang ditulis? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul dalam pikiran saya? Nomor 3, apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Apa yang menjadi tantangan? 4, bagaimana menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis dengan refleksi yang lebih baik lagi? Dan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang dapat membantu saya? Oke, kakak, untuk pertanyaan penuntun ini saya kembali kirim di grup ya, biar nanti ketika kita sharing membagi refleksi, kakak bisa memperhatikan kembali pertanyaan-pertanyaan dalam membagi refleksi. Saya kirim kembali di grup kita punya, di grup WA, dan juga saya kirim di kolom chat ya kakak-kakak. Saya kirim kembali di kolom chat. Oke. Nah, 1. Oke. Bisa dilihat kakak-kakak, pertanyaan sudah muncul ya? Bisa Kak. Oke, kita bermain ya. Sepakat? Oke. Saya putar permainannya. Iya, Kak Hiro. Kak Hiro. Oke, Kak Hiro. Masih ada Kak Hiro? Kak Hiro? Kak Hiro masih ada kah? Kak Hiro? Kak Hiro? Oh, Kak Hiro kayaknya on mic ya, kayaknya keluar ya. Coba kita putar sekali lagi. Nanti Kak Hiro nanti gilirannya berikut ya. Setelah ini nanti Kak Hiro ya. Oke, kita putar roletnya. Oke. Kak Pascal. Dari, Oke. sedikit dari. Oke, Kak Pascal. Oke, Kak Pascal. Jadi mungkin diceritakan secara garis besar ya. Kak Pascal diceritakan secara garis besar terkait dengan
refleksi kakak selama mengikuti pembelajaran dari 1 sampai 3. Ada tantangan tidak? Terus bisa merunut dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang saya kirim di kolom chat tadi itu kakak-kakak. Bisa? Bisa kakak bisa. Bisa ya kakak-kakak? Oke, silakan Kak Pascal. Kakak-kakak yang lain bisa mendengarkan. Nah, untuk yang saya pelajari dari modul 1 hingga modul 1-3 Suara. refleksi. Kak Pascal, suaranya kurang besar. Halo kakak, bisa kah? Oke, coba bicara kakak. Halo, Hilang suaranya Kak Pascal, hilang. Coba buka handset kakak. speaker laptop. Suara tidak pakai mic setengah mati kakak. Tidak pakai headset setengah mati. Oh, itu suara Ini bisa, sebesar ini tuh. jelas, yang ini jelas. Ini jelas Pak Bro. Yang tadi itu jelas tuh. Sudah bisa kakak? Bisa, coba kita dipakai headset bisa dengan jelas. Oke, coba kakak, coba. Kak, kita jawab ini sesuai dengan pertanyaan yang muncul yang di kolom chat nih kakak. Ya, yang di kolom chat yang tadi kakak sudah tulis sebagian itu boleh diceritakan kembali. Ya. Bisa dengar suara? Bisa dengar suara? Bisa kak, bisa. Oke. Jadi diceritakan kembali apa yang kakak tulis dalam kolom chat tadi itu diceritakan kembali. Mungkin lebih ringkas, yang di chat kan agak panjang. Yang di Canva tadi. Refleksi dari selama mengikuti pembelajaran modul dari 1 sampai 3, saya menuliskan refleksi setelah saya mempelajari modul. Ya. Saya menuliskan refleksi ini setelah pembelajaran dan bisa juga sampai malam hari. Terus perasaan yang sering muncul itu biasanya bervariasi. Ada yang terasa takut, Ya. Lanjut kakak, lanjut. ada yang terasa bahagia pada saat menulis, ada yang terasa ketakutan. Ya. Tergantung dari sudut pandang pengalaman masing-masing individu. Ya. Betul. Bagaimana supaya menjadi lebih baik lagi Kak Pascal untuk menulis refleksi? Untuk menjadi lebih baik, Oke, kakak semua ini kayaknya Kak Pascal ini terganggu dengan perangkat. Ya, jadi suaranya tidak muncul dengan baik, tapi harapan kita pasti sama bahwa Kak Pascal telah melakukan refleksi dengan baik. Ya,
menjawab semua pertanyaan penuntut tadi dengan baik, dengan apa yang Kak Pascal alami selama mengikuti modul dari 1.1.3. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Pascal, Kak Pascal. Oke, yang sudah berikan tepuk tangan, Pak Patris, saya, Kasil, dan Pak siapa lagi yang belum ini? Pak Tio. Oke, kakak-kakak, kita putar lagi karena kita ada 6 orang, masih lain belum terlakukan. Kita putar lagi. Kalau dapat orang yang sama, kita ganti ya kakak-kakak. Kita ganti kepada kakak-kakak. Oke, Pasil. Silakan Pasil. Oke, jadi baik. Ini dari pertama ya kakak ya, pertanyaan. Siap. Ya oke, baik. Bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran? Nah itu saya menuliskan hal-hal yang berkaitan hal-hal selama mempelajari modul-modul tersebut. Nah, itu untuk penulisan. Sementara kapan saya biasa mengerjakan itu biasa kalau di siang hari itu pada saat jam kosong dengan di malam hari. Yang berikut perasaan saya itu senang karena kita bisa melihat kembali kelebihan dan kekurangan kita guna meningkatkan kemampuan atau kompetensi kita sebagai pengajar. Yang berikut hal apa saja menurut saya menjadi lebih baik itu dengan menulis refleksi kita dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajarannya. Tantangannya itu kadang kita kesulitan untuk menganalisa apa yang perlu kita refleksikan. Yang berikut bagaimana menggunakan rubrik. Rubrik yang digunakan itu rubrik penilaian dan umpan balik. Seperti apa menuliskan refleksi itu saya berusaha menuliskan dengan baik yang berkaitan dengan modul-modul yang telah dipelajari. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya menuliskan refleksi itu lebih banyak lagi melakukan refleksi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Keterampilan saya butuhkan adalah lebih berpikir kritis mengenai hal-hal yang didapatkan saat proses pembelajaran. Yang terakhir, apa saja yang saya bisa lakukan itu terus belajar dari rekan sejawat maupun berbagai sumber yang ada, serta terbuka terhadap kritik-kritik dan saran yang ada. Siapa yang membantu saya itu orang-orang sekitar kita maupun dari berbagai sumber. Mungkin dari itu saya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pasil ya. Refleksi yang luar biasa dari Pasil. Oke, kita bermain lagi. Patris, oke. Baik Kak Patris, mungkin ini kesempatan Kak Patris supaya tidak menulis lagi maksudnya. Langsung di sini. Oke Kak Patris, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Ya. Kalau saya mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 1.3, saya menulis refleksi sesuai panduan yang ada pada LMS. Kemudian yang kedua, saya melihat dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah saya.
sehingga saya menulis refleksi itu sesuai dengan pandangan dari nyata yang berada di saya. Kedua, kapan biasanya saya menulis refleksi? Refleksi pada saat malam hari dan di sekolah ketika selesai melakukan pelajaran di akhir jam pelajaran sekolah. Tulis dalam yang menyangkut dengan keadaan yang ada di sekolah saya sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS atau kerangka LMS. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Yang muncul dalam pikiran saya setiap kali akan menulis refleksi yaitu saya membaca kerangka dari LMS, kemudian saya menyebutkan keadaan yang ada di sekolah sehingga saya dapat membuat refleksi. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Setelah menulis refleksi, banyak sekali hal yang saya dapat. Salah satunya dengan selama ini mungkin pembelajaran saya hanya monoton kepada guru saja. Setelah dengan refleksi dan belajar dari LMS, banyak hal yang kita dapatkan. Contohnya saja pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita harus lebih memfokuskan kepada siswa-siswa, lebih banyak dilibatkan. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Selama ini saya menggunakan refleksi yang saya gunakan. Saya menggunakan rubrik penulisan refleksi. Rubrik refleksi penilaian yang saya gunakan selama ini yaitu saya sudah menulis refleksinya menggunakan Bisa jam berapa? bagaimana seharusnya Jam berapa? saya bisa menulis refleksi yang lebih baik lagi, keterampilan apa yang dan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya. Bagaimana harusnya saya bisa menulis refleksi? Artinya saya bisa menulis refleksi itu ketika saya bisa melihat keadaan langsung di sekolah saya. Hal-hal apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan pembelajaran. Dan refleksi lebih tajam dan mendalam ke dalam diri saya. Setelah melakukan refleksi, menulis refleksi, saya membacanya kembali sehingga saya bisa mengerti maksud dari refleksi saya itu. Tujuan kepada diri saya sendiri, juga kepada peserta didik dan rekan guru yang lain. Yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Saya bisa seorang guru PJOK yang reflektif, artinya saya bisa memahami semua kebutuhan siswa dan memenuhi kebutuhan siswa, di mana saya bisa belajar dari kekurangan, sehingga bisa membuat pembelajaran itu lebih efektif dan berpusat kepada siswa, sehingga siswa tidak merasa bosan atau jenuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya untuk merumuskan refleksi saya selama ini, biasanya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah saya sebagai pemimpin. Yang kedua, rekan sejawat. Dan yang ketiga, biasanya saya saling berdiskusi dan bertanya jawab dengan peserta didik tentang pengalaman selama mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Mungkin dari saya itu saja, kakak, saya kembalikan. Oke, sangat padat ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Patris ya. Jadi merefleksikan refleksi yang sudah dilakukan oleh Patris sudah sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Patris. Oke, nanti baru
kita terakhir nanti kesimpulan ya. Nanti kesimpulannya nanti kalau bisa disampaikan oleh Pak Paul ya. Boleh Pak Paul? Oke, kita satu kali lagi kita bermain, berputar-putar. Kita ke Pak Pascal sudah, Pak Patri sudah, berputar lagi. Oke, sudah tadi. Yang belum siapa? Pak Teo. Oh, pas. Pas di Pak Teo ini. Oke, Pak Teo. Benar, Le. Silakan Pak Teo. Ya, Apa baik. yang Pak Teo lakukan selama mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.3. Silakan Baik. Pak Guru. Ya, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Ya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 3. Yang saya menuliskan selama pembelajaran yaitu merefleksi kembali apa yang saya belajar tentang PJOK, terus menuliskan bagaimana kekurangan dan kelebihan saya selama proses pembelajaran. Terus yang kedua, kapan biasanya saya menulis refleksi? Biasa saya menulis refleksi itu pada saat saya sudah selesai melakukan kegiatan proses pembelajaran, itu pada saat siang hari atau malam hari, atau pada waktu-waktu yang kosong tertentu. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Saya punya perasaan senang selama menulis refleksi karena bisa melihat kembali kelebihan atau kekurangan saya pada saat proses belajar mengajar dengan anak-anak. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang muncul di pikiran saya setiap kali harus menulis refleksi adalah harus membuat yang terbaik untuk yang terbaik buat anak didik, peserta didik kita. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Yang saya harap hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Yang berkaitan adalah berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman PJOK. Kan kami di kelas di sekolah ada 2 teman guru PJOK. Hal yang masih menjadi tantangan adalah ini fasilitas. Kami memang selama ini memang menggunakan fasilitas yang ada, tapi ada juga kekurangan di sekolah kami. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Yang saya menuliskan rubrik penulisan refleksi selama ini adalah rubrik yang bagaimana ya Kak? Atau itu yang ada model-model refleksi itu ada 4C, ada Formrock, Gibbs dan juga Borton tuh. Oh iya, yang apa kan kafas mereka tuh kafas itu? Tidak. Tidak. Yang itu. Yang kita belajar di modul 1.2 itu yang model-model refleksi itu. Saya bingung deh. Maksudnya, Rubrik. kan, ada from weeks tuh. What? Nah, ada what dulu yang kita ngomong tuh what. What? Terus apa lagi? Now what? No what dengan fish. Satu lagi. No fish. Bukan. What? Apa lagi? Ayo kakak bantu dulu yang pas kemarin tuh. What? Terus apa lagi? Apa? What? Ada 3 tuh. Ini kita belum sampai di modul 2 nih. Masih tolong bantu dulu ke rubrik nih. What? Apa lagi kakak? Bantu dulu, Paul.
What? What? Apa lagi kakak? What apa? Terus apa? Terus yang terakhir sekarang apa? What? So what? What? Dan- So what? Now what? Ya, itu Gibbs punya tuh kakak. Ya, Kak. Ya, Borton punya, Borton. Borton ya. Ya. Oke, silakan, Pak Teo dilanjutkan. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Menggunakan rubrik penulisan seperti, saya masih bingung di rubrik. Oke, lanjutkan ke nomor yang berikut kakak. Lanjutkan ke itu. Itu hanya pertanyaan pemandu saja kakak. Yang 6 Ya, ya. pertanyaan itu pertanyaan pemandu. Ya. Nah, bagaimana saya menggunakan rubrik seperti apa itu? Rubrik itu sama hal dengan penilaian itu kakak? Itu rubrik yang itu. Kerangka itu kan. Kerangka. Kerangka dalam refleksi yang itu yang kita sebutkan tadi yang salah satunya Borton punya tuh. Jadi Pak Guru lanjut ke nomor 5 ke 6 saja biar jangan itu. So habis nih kakak? Oke begitu. Oke. Oh ya. Sudah selesai kah? Sudah kakak. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Teo, kakak-kakak semua. Oke. Yang terakhir dari Kak Paul. Oke, silakan Kak Paul. Kesimpulan atau bagaimana kakak? So waktu ini buat kesimpulan saja. Kesimpulan, ya menyimpulkan semua ini diskusi kita ini kakak. Karena kita Baik, sudah waktu. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil dari refleksi 1 sampai 1.1 hingga refleksi 1.3 yaitu semakin kita memahami bahwa refleksi itu bukan hanya tentang menilai apa yang sudah dilakukan saja, tetapi juga sebagai alat untuk memetakan langkah-langkah perbaikan dan pertumbuhan sebagai guru olahraga. Yang mana kesadaran diri kita tuh dianalisis secara mendalam serta penerapan solusi yang konkret yang merupakan komponen penting dalam proses refleksi ini. Dan juga terus mengasah keterampilan kita untuk merefleksikan diri kita agar lebih efektif dan dalam mengajar dan lebih peka terhadap kebutuhan siswa. Itu kakak menurut saya kesimpulan. Oke, kesimpulan yang luar biasa dari kakak Paul. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, baik kakak-kakak. Jadi mana slide-nya? Oke, saya turunkan ini ya. Saya turunkan dulu share screen-nya. Kenapa dia kembali jauh sekali ini? Oke kakak-kakak, tunggu saya share screen dulu. Kita sudah di penghujung. Kita 5 menit lagi. Kak Paul sudah memberikan penutup yang luar biasa. Oke baik kakak-kakak, terima kasih sudah berbagi refleksi dalam merefleksikan refleksi. Ya, jadi kakak-kakak sudah luar biasa membagikan refleksi, merefleksikan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan baik di modul 1.1, modul 1.2 dan juga modul 1.3. Kakak-kakak sekalian ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Paul tadi bahwa kita harus memahami tentang konsep dan juga pentingnya melakukan refleksi dan juga hubungannya dengan keberpihakan kita kepada murid. Mungkin kakak-kakak selama ini sudah melakukan refleksi, biasanya di akhir pembelajaran ketika bersama peserta didik. Refleksi ini juga bukan soal proses saja seperti yang Kak Paul katakan tadi, tapi refleksi juga soal keberadaan kita sebagai guru PJOK ketika bersama dengan peserta didik. Jadi bukan soal anak-anak diminta merefleksikan pembelajaran tadi itu bagaimana, tapi kita juga harus jujur memberikan diri kepada peserta didik, merefleksikan diri. Misalnya bagaimana dengan penyampaian Pak tadi, bagaimana dengan gaya Pak membawakan materi mengajar, apakah baik atau tidak, kalau kurang baiknya di mana. Ini juga penting kakak-kakak. Nah kita sudah ditawarkan framework atau rangka
rangka dalam membuat refleksi. Itu sudah luar biasa dalam modul ini. Sehingga ke depannya kita tentu pasti akan mengimplementasikan dalam pembelajaran kita bersama peserta didik di lingkungan sekolah kita masing-masing. Tentunya kakak-kakak tidak sebatas habis mengajar saja, tapi cobalah kita menulis. Makanya tadi ada pertanyaan, pasti ada kesulitan dalam membuat refleksi. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa membaca dan juga menulis. Tadi juga ada pertanyaan tentang bagaimana kapan biasanya saya menulis. Itu kan biasa tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak bahwa di akhir kegiatan. Tapi ada satu pertanyaan yang luar biasa, hal apa yang menjadi tantangan? Ini tentu bukan saja kakak-kakak, saya juga mengalami hal sama. Kita mau menulis refleksi, tapi kita memulai dari mana? Apa yang kita mau tulis? Oleh karena itu, literasi itu sangat penting dalam menulis refleksi. Perbanyak kita membaca, perbanyak juga menulis refleksi. Dengan kebiasaan atau diperbiasakan, maka suatu saat itu sudah menjadi orang bilang sudah menjadi, istilahnya kita lalu bilang apa ya, sudah menjadi darah daging kah? Kita punya ya, sudah menjadi apa gitu. Jadi tidak hal yang baru lagi. Oke, baik kakak-kakak, untuk hari ini sesi kita sudah di penghujung. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga dengan penguatan ini saya dan juga kakak-kakak dapat mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ke depan dalam mempelajari modul ini. Dan juga ke depan ketika kakak-kakak mengalami atau membuat refleksi dalam kegiatan kakak-kakak. Ya. Jadi, oke. Terima kasih untuk partisipasi kakak-kakak sekalian. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada sikap saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada kakak-kakak berenam yang sudah luar biasa, sudah hadir penuh dari awal sampai akhir ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kakak-kakak yang lain yang belum sempat hadir karena mungkin halangan, semoga nanti kita sama-sama mengingatkan supaya kita kompak kakak-kakak. Kita akan setuju nih kak? Saya ingin kita 9 orang untuk kompak, jadi bukan saja saya mengingatkan, tapi mungkin kakak-kakak yang punya kedekatan dengan teman-teman boleh mengingatkan. Bisa ya kakak-kakak? Bisa kakak. Kita salam PJOK. Jaya. Oke, saya turunkan share screen. Kita sesi foto bersama. Kalau bisa kita on cam untuk kita foto bersama. Tangan, Theo. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kakak-kakak, saya ingatkan sekali lagi untuk modul 2.1 nanti yang video pembelajaran itu sudah dibuat kah? Yang 30 menit. Ada yang sudah buat? Belum kakak. Belum ya? Oke. Semoga dalam minggu ini. Belum kakak. Oh ya. Semoga dalam minggu ini kakak-kakak sudah bisa membuatnya. Ya, Pak Paul? Video pembelajaran yang bagaimana tuh kita belajar mengajar pakai video. Ya, nanti saya ingatkan sekali lagi. Video pembelajaran di modul 2.1 ya. Nanti saya tutup dulu rekamannya baru kita diskusi ya kakak-kakak. Bisa? Bisa kakak. Ya. Oke.